Masa'ul khair. Kurang kompak. Saya ulangi lagi ya. Masa'ul khair. Masa'ul nur. Kaifa halukum jami'an? Alhamdulillah. Baik, di sini kita akan belajar dan sharing tentang hikmah puasa di bulan Ramadan. Yang pertama yaitu meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Datangnya bulan Ramadan merupakan suatu kebahagiaan bagi umat Islam yang ada di dunia. Karena banyak sekali keberkahan dan ladang untuk mendapatkan pahala yang berlipat-lipat. Puasa di bulan Ramadan juga merupakan ibadah yang memaksa kita untuk menjadi lebih baik di kemudian hari. Dengan berpuasa, kita bisa mengontrol amarah dan hawa nafsu kita. Selain itu, dengan berpuasa kita juga bisa menjaga kesehatan diri sendiri. Banyak sekali hikmah yang bisa kita ambil di bulan puasa ini. Salah satunya adalah meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Berpuasa menjadi salah satu media agar kita bisa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, patuh pada perintahnya dan menghambakan diri kepadanya. Dengan berpuasa kita bisa melatih kesabaran serta tahan terhadap segala penderitaan dalam menaati perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang dijelaskan dalam hadis berikut ini. Barang siapa tidak meninggalkan kata-kata kotor dan mengamalkannya, maka Allah tidak butuh dia meninggalkan makanan dan minumannya. Dan minuman. Hadis riwayat Ibnu Majah. Jadi yang dimaksud dalam hadis ini adalah bahwa Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita untuk meninggalkan kata-kata kotor. Seperti kita kalau menghujat teman-teman kita seperti itu dan bergibah. Apa gunanya? Apa gunanya kita menahan lapar dan haus kalau lisan kita tidak dijaga? Puasa menahan dan meredam hasrat dan hawa nafsu karena seseorang yang melakukan ibadah puasa harus bersabar dari segala hal yang dapat membatalkan puasanya, seperti makan, minum, yang dimulai sejak umat Islam selesai melaksanakan sahur, terbit fajar hingga terbenamnya matahari. Yang kedua, hikmah puasa yang kedua yaitu puasa menahan dan meredam hasrat dan hawa nafsu. Puasa menahan dan meredam hasrat dan hawa nafsu karena seseorang yang melakukan ibadah puasa harus bersabar dan menahan hawa nafsu kita. Yang ketiga yaitu puasa melatih kita untuk bersabar. Orang yang sabar sudah dijanjikan oleh Allah SWT dalam Al-Quran pada surat Al-Baqarah ayat 153. Di sini Mbak-mbak apa ada yang hafal surat Al-Baqarah ayat 153? Terutama yang tahfidz mungkin. Baik, jika tidak ada,
Baik, jika tidak ada, saya akan membacakannya. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah. Innallaha ma'as-sabirin. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan salat. Sungguh Allah beserta orang-orang yang sabar. Jika mbak itu misalkan sedang galau, sedang sedih, itu lebih baik diminta pertolongan kepada Allah, karena Allah itu bersama dengan orang-orang yang sabar. Yang keempat yaitu puasa mengajarkan kita arti solidaritas. Apa di sini ada yang tahu apa arti solidaritas? Kebersamaan. Ya, bisa diartikan juga kebersamaan. Puasa Ramadan mengajarkan kepada manusia untuk lebih peduli kepada sesama dengan banyak bersedekah. Rasa haus dan lapar di kala berpuasa dapat meningkatkan solidaritas sosial terhadap orang-orang miskin yang ditimpa kesulitan dan anak-anak yatim yang terlunta-lunta. Sebagaimana Rasulullah SAW telah bersabda, barang siapa yang memberi makan orang yang berpuasa di bulan Ramadan bilangnya, maka Allah akan memberinya minum dari telagaku atau telaga Rasulullah SAW, di mana kedua air itu menjadikannya tidak akan merasa haus selama-lamanya hingga ia masuk ke surga. Jadi menurut hadis tersebut, puasa membuat orang kaya atau yang bisa makan enak dan cukup itu merasakan bagaimana rasanya menahan perut yang lapar. Seperti orang-orang di luar sana yang kekurangan uang untuk membeli makanan seperti itu. Dari sini diharapkan dalam jiwa mereka tumbuh kepekaan terhadap penderitaan orang yang kurang mampu, sehingga orang yang mampu dapat membantu dengan lebih lagi. Hal ini dapat membuat kesenjangan sosial menipis. Selain itu, puasa juga dapat menumbuhkan kedekatan perasaan antara orang kaya dan orang miskin, sehingga mereka dapat hidup berdampingan dengan saling membantu sama lain. Di bulan Ramadan kan biasanya sering kita temui di jalan-jalan, di tempat-tempat gitu, berbagi takjil gratis. Ya, itu salah satu amalan puasa mengajarkan solidaritas, bagi sesama muslim. Yang terakhir yaitu Allah melipat gandakan pahala di bulan Ramadan. Di sini sekali menjalankan sholat wajib di bulan Ramadan, Allah akan menggandakan pahalanya sebanyak 70 kali. Bayangkan saja, jika kita mengerjakan sholat wajib hanya 1 kali, itu sama dengan pahalanya itu lipat menjadi 70 kali. Kita kalau sholat itu berapa kali dalam 1 hari? Ya, berarti 5 dikali 70. Ya, mengerjakan ibadah wajib saja berlipat-lipat, apalagi kita menambahnya dengan amalan yang sunnah seperti sholat tahajud
Cari jodoh. Cari jodoh. Mbak Ariesa itu langsung tidur. Aku menang loh. Alhamdulillah Pak. Seperti membaca Al-Quran juga kan di sini sudah menerapkan ya pada setiap hari kita tadarus Al-Quran dan mengkaji ilmu agama seperti yang kita lakukan pada sore hari ini. Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang membaca satu huruf dalam Al-Quran, maka ia akan mendapat satu kebaikan, dan dari satu kebaikan itu berlipat menjadi 10 kebaikan. Aku tidak mengatakan alif lam mim sebagai satu huruf, akan tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Nah, di sini ini maksudnya adalah alif lam mim. Ketika misalkan kita membaca alif lam mim, itu ternilai alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Itu akan berlipat menjadi 10 kebaikan. Alif lam mim saja itu sudah berlipat-lipat ya, apalagi kita lebih dari itu, maksudnya tadarus membaca Al-Quran, tadarus begitu. Mungkin cukup dari saya serahkan kepada moderator. Baik, mungkin dari Bapak yang ingin bertanya dipersilakan. Kesenjangan sosial itu seperti apa dan definisinya seperti apa? Serta kan ketika kita melakukan kebaikan itu kan dilipat gandakan. Apakah begitu pula dengan kejelekan? Terima kasih. Bisa diulang. Kesenjangan sosial itu definisinya apa? Serta contohnya itu apa? Dan kan kita kan dalam bulan Ramadan ini kan menjalankan kebaikan itu kan dilipat gandakan pahalanya. Apakah begitu pun dengan kejelekan yang kita lakukan, apakah dosanya juga dilipat gandakan? Terima kasih. Mungkin ada yang ingin bertanya lagi? Kan gini ya Mbak, kita itu setiap melakukan sebuah kebaikan itu kan sebenarnya nggak boleh melihat dari Allah itu akan memberi kita apa gitu kan harusnya kita melakukan kebaikan kan harus semata-mata untuk mencari ridha Allah, nggak boleh aku pengen sedekah biar Allah ngasih aku surga, itu kan nggak boleh ya Mbak. Kan bolehnya kita hanya niatnya lillahi ta'ala, hanya mengharap ridha Allah gitu kan, nggak boleh mengharap apa yang Allah berikan kepada kita. Nah tapi biasanya tuh ada keutamaan salat tarawih hari 1 itu mendapatkan surga. Nah itu kan gimana Mbak, kan saling bertentangan Mbak. Kayak puasa Senin Kemis itu ini Allah mengasih ini, terus kalau kita sholat jamaah 27 ganjarannya 27 derajat gitu. Nah itu gimana Mbak? Itu sebagai Tentu menjawab untuk pertanyaan Mbak Rita. Kalau setahu saya kejahatan itu juga dilipat gandakan, tapi nggak langsung dilipat gandakan sama Allah. Sama Allah itu ditulis, oh orang ini mau jangan dulu, itu gitu.
sumbernya hadisnya apa, Mbak? Dari Abu Ibnu Abbas radhiyallahu anhu dari Rasulullah, pada apa yang diriwayatkan dari Allah yang bersabda, Allah menulis kebaikan dan kejahatan. Dia kemudian menerangkan siapa saja berpikir untuk berbuat kebaikan dan dia belum melakukannya, niscaya Allah mencatatnya sebagai sebuah kebaikan sempurna. Tetapi bila ia berpikir untuk berbuat kebaikan dan dia kemudian melakukannya, niscaya Allah mencatatnya sebagai 10 kebaikan dan yang berlipat ganda hingga 700 hingga kelipatan yang banyak. Namun jika ia berpikir untuk bertaubat, berbuat kejahatan dan ia belum melakukannya, niscaya Allah mencatatnya sebagai sebuah kebaikan sempurna. Tapi ia berpikir untuk berbuat kejahatan dan ia kemudian melakukannya, niscaya Allah mencatatnya sebagai sebuah kejahatan saja. Begitu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sudah puas dengan jawabannya, dibalikkan. Masih lanjut. Kalau untuk kesenjangan sosial itu kayak misalnya nih, saya sama teman saya nih kayak renggang gitu bertengkar, itu kesenjangan sosial. Kayak kita sama masyarakat lain ada masalah, ada problem gitu, itu kesenjangan. Itu contohnya ya, Mbak ya? Itu contohnya. Gitu. Artinya, definisinya itu kan tadi yang namanya sebutkan kan contohnya. Kalau definisinya, kalau artinya sendiri guys, kesenjangan sosial adalah suatu keadaan yang tidak seimbang di masyarakat. Penyebabnya banyak, bisa faktor sama pemikiran, apa ekonomi, apa ada masalah gitu. Saya ingin menambah sedikit ya. Maksud di sini puasa mengajarkan solidaritas. Maksudnya itu ketika orang kaya dan orang miskin, maksudnya kan kalau orang kaya itu lebih ya, maksudnya saat makan mungkin ya makan. Kalau orang miskin itu kan kekurangan kadang begitu. Maksudnya di sini manfaatnya dari hikmah puasa mengadakan solidaritas itu diantaranya adalah membuat kesenjangan sosial menipis. Terima kasih. Mbak, kalian tanya lagi. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Retno. Tadi kan katanya kan kita harus melakukan sesuatu itu harus semata-mata karena Allah. Nah, kenapa kok kayak puasa itu ada fadilahnya masing-masing? Menurut saya sama seperti kayak kita melakukan sesuatu itu kan kalau ada iming-imingnya, ada hadiahnya atau apa, itu kan kita bisa lebih semangat. Kayak kita waktu kecil itu, kamu nanti kalau orang satu ibu belikan ini kan menjadi kita lebih semangat melakukan sesuatu itu, pekerjaan itu. Nah, sama seperti ibadah, kalau ada fadilahnya masing-masing, ada pahala. Kan pahala di bulan Ramadan sama bulan lainnya kan itu beda. Nah, itu supaya kita lebih semangat untuk melakukan ibadah tersebut. Gitu.
Boleh kalau menurut saya. Mungkin dari Bapak ada yang ingin menambah? Baik, kalau sudah cukup, kita tutup untuk pada sore hari ini. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Semoga tutur pada sore hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.